Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Pada yang hormati para asatidzah dan juga orang tua serta anak-anak ustadz semuanya, siswa-siswi Lembaga Pendidikan Pesantren Terpadu Ulul Absor, yang semoga dan senantiasa selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, khususnya di musim pandemi Covid-19 ini, yang semoga Allah senantiasa selalu menghindarkan kejelekan-kejelekan ataupun keburukan-keburukan dan mendekatkan kebaikan-kebaikan pada kita semuanya. Apalagi kita sudah masuk di bulan Ramadan, yaitu masih kita di 10 hari yang pertama. Untuk anak-anak ustadz semuanya, bagaimana kabarnya pada kesempatan ini? Insya Allah selalu baik ya. Alhamdulillah kita sudah masuk di 10 hari pertama di bulan Ramadan ini. Untuk sholat tarawihnya ataupun amalan-amalan yang lainnya ya, ada tahsinnya, insya Allah senantiasa meningkat. Dan semoga juga tahfidnya juga senantiasa meningkat juga. Ya, target-target misalkan di bulan Ramadan ini ingin mengatamkan minimal 30 juz ya, maka diupayakan untuk bisa direalisasikan. Jadi satu hari 1 juz ya, minimal untuk dilaksanakan dan direalisasikan dengan sebaik-baiknya. Ya, karena bulan Ramadan ini bulan yang luar biasa sekali. Ya, insya Allah semakin hari bertambah hari semakin meningkat pula semangat kita untuk beribadah di bulan Ramadan ini. Ya, jangan semakin hari semangatnya malah semakin menurun. Ya, jadi semakin hari harus semakin meningkat, dan jangan dijadikan alasan pula ketika bulan puasa Ramadan ini karena berpuasa terasa haus, lapar, lelah ataupun capek, dijadikan alasan untuk sholatnya terlambat, untuk kebaikannya tahsinnya berkurang, untuk kebaikannya tahfidnya juga berkurang. Jangan sampai keadaan lelah di bulan Ramadan ini menjadikan alasan kita, khususnya anak-anak ustadz semuanya, amalan ibadahnya semakin kendu, semakin menurun. Kalau bisa malah di bulan Ramadan ini jadikan spirit yang luar biasa sekali untuk senantiasa meningkatkan takwa. Nah, takwa itu apa? Sering kita mendengar kata-kata takwa, khususnya yang ikhwan ya, yang laki-laki ketika sholat Jumat ya disebutkan kata-kata takwa ya. Kalau menurut sahabat Umar itu bagaikan kita berjalan tapi kita berhati-hati ya. Bagaimana kita berjalan seolah-olah jalan itu ada durinya, kita berjalan bagaimana agar jalan kita itu tidak terkena duri ya. Ya, jadi kita berhati-hati, oh ini kejelekan maka harus ditinggalkan, oh ini tidak baik ya, sifat malas, enggan, nah, maka harus ditinggalkan, apalagi di bulan Ramadan ini ya. Kalau kemarin kita sudah membahas ya tentang zikir pagi dan petang yang ada dalam Al-Quran, mulai dari ayat kursi, terus kemudian juga Quran surat Al-Ikhlas ya. Sini kita masuk di Quran surat Al-Falaq, dan insyaallah nanti masuk di Quran surat An-Nas ya. Alhamdulillah senantiasa setelah sholat sudah kita langgengkan ya untuk membaca. Tadi ada ayat kursi, ada Quran surat Al-Ikhlas, ada Al-Falaq dan juga An-Nas, yang mana itu memberikan kekuatan rohani untuk kita. Kalau jasmani kita beri makan, maka yang rohani juga harus kita beri makan. Di antaranya apalah ini ya, kita mendekatkan diri kepada Allah, takarub kepada Allah dengan zikir pagi dan petang. Senantiasa kita pompa semangat kita ya, anak ustadz semuanya tetap semangat ya, walaupun sudah mendekati zuhur ya, siang, tapi insya Allah siangnya ini akan memberikan berkah dan manfaat untuk kita semuanya.
Baik ya kabarnya insya Allah, dan tetap semangat ya insya Allah. KIF atau Corona 19 ini kita senantiasa berdoa agar cepat berlalu dan Allah segera mengangkat ya, hingga kita dapat beraktivitas normal kembali. Kayaknya sudah kangen sama anak-anak nih ya, ketemu menatap wajah anak-anak semuanya, yang ikhwan khususnya ya, wajah-wajah yang luar biasa sekali yang mengangani pada ustadz-ustadzah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Yang artinya, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang, katakanlah, aku berlindung kepada Allah yang menguasai subuh atau fajar, dari kejahatan makhluk yang Dia diciptakan, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya, dan dari kejahatan orang-orang yang dengki apabila ia dengki. Quran surat Al-Falaq ini diturunkan di Makkah, maka disebut surat Makkiyah, yang mana terdiri dari 5 ayat. Yang 5 ayat ini insya Allah syarat dengan makna ataupun penuh dengan makna-makna ya, penuh dengan makna-makna. Adapun asbabul nuzul dari Quran surat Al-Falaq ini sebagaimana dalam kitab Dalail An-Nubuwah yang dikarang oleh Imam Al-Baihaqi, diriwayatkan bahwa Ibnu Abbas berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat sakit yang parah ataupun saat sakit yang berpayah, kemudian didatangi oleh 2 malaikat. 2 malaikat. Malaikat yang satu berada di atas atau di kepala, malaikat yang satunya berada di bawah atau berada di kaki. Malaikat yang berada di kaki bertanya pada yang di atas, wahai malaikat, apakah yang sedang dialami oleh Rasulullah ini hingga mengalami kejadian seperti ini? Malaikat yang di atas menjawab bahwa Rasulullah ini sedang terkena sihir. Terus kemudian malaikat yang di bawah bertanya lagi, siapakah yang berani menyihir Rasulullah ini? Disebutkan adalah dia labib dari golongan orang Yahudi. Terus kemudian, di manakah sihir Rasulullah ini? Disampaikan bahwa sihirnya itu diletakkan di salah sebuah sumur milik seseorang ya. Maka setelah mengetahui itu, Rasul mengutus sahabatnya yang bernama Ammar untuk menuju ke sumur itu, terus kemudian untuk menguras airnya. Terus kemudian diambillah barang kotak yang ada di sumur itu yang ditindih dengan batu. Terus kemudian bergegaslah sahabat ke sana, ternyata dilihat bahwa sumur itu airnya sudah berubah. Airnya sudah berubah bagaikan inai ataupun pacar, yang aslinya putih maka berubah menjadi coklat kemerah-merahan. Terus kemudian tanpa pikir panjang dikuras itu sumurnya ya. Setelah dikuras, terus kemudian diangkatlah kotak itu ya. Kemudian ada di situ barang tali yang mana terdiri dari 8 lilitan, yang mana ketika Rasulullah SAW mengucapkan tadi Al-Falaq 1 ayat, maka lilitan itu terurai ataupun hilang ya. Ataupun hilang, dan kalau sudah selesai maka hilang semuanya sihir itu. Maka Rasul mengucapkan zikir Al-Falaq dan juga An-Nas ya. Dan juga 2 surat ini disebut juga yang sudah familiar sekali di telinga kita, sudah akrab ya di telinga kita sekali, karena habis sholat duhur ya biasanya kan kita aktivitasnya ada pembelajaran tahsin ya, diantaranya yang sering didengarkan adalah Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas dibaca dengan
tartil, yang mana Al-Falaq dan An-Nas ini disebut dengan surat Al-Mu'awwidzatain ya, atau ta'awid yang punya arti perlindungan ya, perlindungan dari hal-hal yang sifatnya seperti tadi, diantaranya adalah kejelekan-kejelekan berupa sihir diantaranya. Maka dengan berzikir Mu'awwidzatain ini, Al-Falaq ataupun An-Nas, maka insya Allah kita akan dijauhkan dari hal-hal yang tidak baik ya. Itu anak-anak Ustadz yang sudah baik ya, habis sholat maktubah dilaksanakan ya kita laksanakan, ataupun ketika zikir pagi dan petang ya kita laksanakan ya, kita laksanakan amalan-amalan yang baik ini dengan sebaik-baiknya. Karena apa? Ini juga mempunyai hikmah ataupun manfaat ataupun keutamaan dari Quran surat Al-Falaq ini. Di antaranya yang pertama adalah Quran surat Al-Falaq ini dapat dijadikan sebagai seperti tadi yang sudah kita sampaikan, ta'awid ataupun perlindungan ya. Jadi perlindungan memohon tentunya kepada Allah, tidak boleh kita memohon kepada selain Allah. Maka tempat yang layak dan satu-satunya yang pantas untuk bersandar adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Jadi tempat berlindung sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada Ibnu Abbas, wahai Ibnu Abbas, maukah aku tunjukkan kepadamu kalimat ataupun sesuatu yang luar biasa sekali, yang mana dapat menjauhkan kamu dari hal-hal yang tidak baik. Iya Rasulullah, apa itu? Di antaranya membaca Al-Falaq dan An-Nas ya. Jadi Al-Falaq dan An-Nas ini dapat kita jadikan tameng ataupun perlindungan terhadap hal-hal yang tidak baik, khususnya yang bersifat gaib ini. Terus kemudian yang kedua, dapat juga dijadikan sebagai wasilah penyembuhan ya, penyembuhan. Jadi diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu an bahwa ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit, maka Rasul membaca Quran surat Al-Falaq dan juga An-Nas, terus kemudian disebul diratakan di bagian yang sakit ya. Jadi bisa juga digunakan sebagai penyembuhan. Terus kemudian yang terakhir bahwa Al-Falaq dan An-Nas ini ya dapat dijadikan sebagai zikir pagi dan juga zikir petang ya, zikir pagi dan juga zikir petang. Anak-anak Ustadz semuanya, ayat ataupun Quran surat Al-Falaq ini walaupun pendek ya, insya Allah ketika kita dawamkan, kita istiqomahkan ya, ketika zikir pagi dan petang dengan mengharap semata-mata karena ridha Allah, akan memberikan manfaat kepada kita semuanya. Apalagi jelas sekali kita sudah berada di bulan Ramadan, yang mana amalan sunnah akan diganjar sebagaimana amalan wajib ya. Tentunya ini dapat memotivasi kepada kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah dengan menjalankan hal-hal yang baik sesuai dengan syariat Islam dan juga sesuai dalam Al-Quran dan juga sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikianlah secara singkat pengertian tentang Quran surat Al-Falaq yang kita jadikan sebagai zikir pagi dan petang. Semoga dapat memberikan manfaat kepada kita semuanya ya, dan dapat kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, yang mana nanti selepas keluar dari bulan Ramadan ini kita sudah terbiasa. Karena di bulan Ramadan ini kita sudah ditarbiyah untuk melakukan hal-hal yang baik. Jadi Ramadan tidak lewat begitu saja, tapi Ramadan dapat memberikan bekas ataupun arti kepada kita, keluarga kita, dan orang-orang yang ada di sekitar kita ya. Ustaz akhiri, alhamdulillahirrahmanirrahim, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Fa ana minkum billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.